Oke, mungkin saya coba uh, server konsep. Ya, sebenarnya kalau mau masuk lewat menu tree ini, itu bisa lewat ini, information system, kemudian ada business information warehouse, kemudian ada modeling. Kita biasanya banyak pakainya yang ini, T-code RSA 1. Nah, ini terutama di season 1 nih. Nah, ini kalau yang belum pernah pakai SAP GUI, ya seperti ini gitu ya. Bisa dari menu tree di bawah ini, atau lewat T-code di atas. Oke, saya coba lewat menu tree aja dulu ya. Nah, ini tinggal double klik di sini. Ya, ini sudah muncul. Yang paling tinggi sih di sini info provider, tapi ini nyambung terus ke bawah. Jadi di info provider ini nanti ya ini menyediakan informasi terutama info cube itu yang akan digunakan untuk reporting gitu ya. Jadi ini intinya di sini sebenarnya. Kalau belum muncul di sini ya nggak akan, belum ada di info provider, nggak akan bisa dianalisis datanya. Kang Iwan. Ya, ya silakan Mas Didi. Komponen yang di info provider ini itu defaultnya BI atau ini kita create itu? Oh, ini di create. Sebenarnya BI juga bikin sih kalau itu install BI content, ininya dia akan create juga. Artinya otomatis ya di create sama dia. Ini yang karena saya belum install BI content di Comtek ini, dia munculnya ya seperti ini. Aslinya ini saya tambah sendiri nih yang di bawah. Sebenarnya kalau belum ini dua ini aja. Nah, ini aslinya nih. Technical content sama unsigned note ini aja. Nah, ini sebenarnya bisa di-create sih Mas Didi. Di sini aja klik di atas nih. Nah, ini create info area gitu. Terus terang BI ini dimensi benar-benar baru buat saya di navigasi. Oh iya, navigasinya betul-betul baru beda ya. Nah, atau kalau kita mau bikin apanya ya, ininya, nah ini ada setelah info ada info objek. Di bawahnya ya info provider tuh info objek. Kalau info objek tuh sebenarnya kalau di database tuh field lah gitu. Fieldnya gitu. Kalau di BI ini namanya info objek gitu. Tapi sebenarnya field gitu. Nah, cuma info objek ini dibagi dua dia. Apa karakteristik sama key ya. Ya. Oh, ini yang oke. Kemudian ini juga bisa di direct component. Oke, ini info area juga masih sama ya. Nah, sebenarnya ada lagi di bawahnya info source. Nah, ini sebenarnya sumber data nih. Nah ini sebenarnya
kita bisa create yang namanya application komponen. Nah, ini maksudnya di application komponen ini ada kaitannya sama SAP gitu. Jadi kalau kita sebenarnya nggak nginstall BI konten juga keluar nih. Nanti saya yang ini yang dari IDES nih ya. Ini otomatis dia keluar nih. Oh, ini data source ya. Iya. Data source ini dia ngambil dari, ini kan saya link ke ini klien 200 kalau di SAP. Nah ini sebenarnya dia ngambil dari klien 200 SAP. ini, gitu. Dari SAP-nya gitu. Ini otomatis gitu. Nah ini kan ada akunting ya, ada controlling, ya kan? Ada project juga nih. Nah ini ada project juga nih. Iya, ada di situ yang saya mau cari itu. Iya. Nah, tapi emang ada dua, kalau kita nginstall BI content, sebenarnya ini juga harusnya otomatis dia create gitu. Apa nih application namanya SAP application component ini. Tapi gini Mas Didi, biasanya dia cuma, oke saya ambil contoh yang project ya. Ini harus direplicate istilahnya. Dia muncul tapi belum muncul datanya. Saya baru ambil yang untuk keperluan training aja nih. Mungkin yang MM dan SD mungkin ya. Sebentar. Nah ini yang material management. Ini udah ada ininya datanya. Nah ini. Sama mungkin yang SD saya udah masukkan. Nah ini yang SD. Kalau yang project mungkin belum saya munculin. Sebenarnya bisa jadi. Nah ini project system. Nah diklik di sini, klik kanan. Nah ini harus direplicate metadatanya dulu gitu Mas. Iya. Nah nanti dia baru ngebentuk sendiri gitu. Sorry, metadata itu apa sebetulnya? Metadata itu mungkin ini apa dictionary field itu, misalnya field material gitu ya, dia tipenya karakter gitu, berapa lebar fieldnya gitu. Nah itu metadata dictionary ya kalau di SAP. Bukan seperti kayak cluster gitu ya, bukan ya? Mungkin bukan. Kalau di table-table itu kan ada group, ada cluster. Mungkin ke sana juga. Ini emang harus orang database ya. Saya kalau database detailnya nggak begitu ini ya, ngerti. Tapi pasti larinya ke database lah gitu, betul. Iya. Larinya ke database ya. Sebenarnya kan InfoCube juga itu database sebenarnya. Di sini tuh database ya. Tapi database versinya BI lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih paling mantep punya dasar database sih kalau belajar BI ini. Paling inilah minimal gitu. Sama ABAP ya. Nah kalau ABAP sebenarnya nggak perlu ABAP programming yang BIS 400. ABAP-nya yang BIS 430. Kan kalau yang database kan ABAP itu BIS 430. Itu aja sih. Iya. Karena kan ya pengetahuan database perlu sekali di sini ya. Di sini. Kalaupun belum ABAP ya, minimal tahu apa ya database yang lain lah. Misalnya SQL, Oracle atau yang lain ya. Itu membantu sih. Minimal itu. Tapi karena kita pakainya SAP ya tentunya ABAP ya. ABAP BIS 430 sih paling pas gitu. Kemudian ini satu lagi kalau punya punya atau pernah ini apa